멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Handayani dari kelas BKI 4E UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjalankan salah satu konseling, yaitu konseling sebaya untuk memenuhi tugas UAS. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan memanggilkan klien saya, yaitu teman saya sendiri, Eva. Silahkan Eva masuk. Hai. Ya, selamat datang Eva. Udah lama ya kita nggak ketemu. Banget, udah 2 bulan gara-gara stay at home, buat di rumah aja. Jadi Eva sekarang mau cerita-cerita ya katanya. Iya, cerita sedikit sih, problem di rumah sendiri kan. Nah, sebenarnya tuh di rumah tuh saya agak merasa kurang nyaman lah. Karena apa? Kedua orang tua saya tuh sering, maaf ini cuma aja Nggak apa-apa. kedua orang tua saya tuh sering ribut nggak jelas gitu kan. Karena apa? Karena ayah saya biasanya pulang malam, terus kan setelah itu pagi-paginya saya masih di kamar dan terdengar suara piring lah, siapapun itu, dan itu sangat mengganggu saya seperti itu. Itu kejadiannya setiap hari? Nggak tiap hari sih, tapi hampir sering banget kayak gitu. Sering banget ya. Oh, berarti jadi gitu ya. Emang Eva sebelumnya nggak pernah kayak nanya gitu ke orang tua Eva, ada apa gitu di rumah, ribut-ribut kayak gini gitu? Nah, itu sih yang maksud saya tuh pengen banget nanya sama orang tua saya, tapi ada satu hal di saya itu, saya nggak berani untuk nanya seperti itu. Makanya kalau misalkan ada situasi kayak gitu, terus kayak misalnya ayah sama ibu saya berantem gitu kan, saya hanya bisa diam terus pergi ke kamar, ya sudah gitu. Saya nggak ada keberanian untuk ngomong atau untuk melerai mereka. Emangnya Eva di rumah tuh kesibukannya apa aja sih? Selama kuliah diberlakukan daring, otomatis saya di rumah aja. Di rumah paling saya ikut kelas online, terus juga sekarang sedang ada UAS. Nah, saat saya mengerjakan UAS atau saat saya sedang mengerjakan tugas, ya terkadang ada suara keributan itu membuat saya tidak nyaman. Sangat mengganggu. Saya mau marah tidak bisa, saya mau ngomong tidak bisa, ya hanya diam saja. Iya, betul. Jadi Eva tuh kayak semacam broken home kayak gitu ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Nah. Oh iya, Eva emang di rumah berapa bersaudara? Sebenarnya saya tuh punya kakak satu dan juga adik satu. Karena kakak saya sudah besar, dia bekerja di Jakarta, sedangkan adik saya masih umur 3 tahun. Dan mungkin yang di rumah itu yang merasa terbebani saya doang gitu. Jadi Eva bingung ya mau curhat sama siapa gitu, soalnya saudaranya juga kan masih kecil. Gitu. Betul sekali. Terus Tapi enggak gini, tapi saya lebih kasihan terhadap adik saya jika hari itu misalkan ayah dengan ibu saya berantem, biasanya ayah saya pergi dan ibu saya juga pergi, dan adik saya ditinggalkan begitu saja. Berarti kasihan banget ya. Iya, saya tuh memikirkan, saya nggak terlalu memikirkan diri saya ke depannya kayak gimana, tapi saya sangat memikirkan masa depan dari adik saya sendiri gitu. Eva boleh nggak Erika ngasih kayak solusi kayak gitu atau pendapat Erika gitu? Boleh banget. Menurut Erika sih ya, kan Eva nih usianya udah matang gitu, udah tahu mana yang baik mana yang buruk. Jadi menurut Erika sih Eva mending omongin lagi ke orang tua baik-baik, tapi cari waktu yang pas. Misalnya lagi keadaan rumahnya lagi tenang gitu, Eva
ditanyain baik-baik gitu, terus ada apa gitu. Maksudnya biar Epanya juga tenang gitu kan. Kalau misalkan udah diomongin pasti Epanya juga ngerasanya lega, apalagi kalau misalkan mereka tuh bisa eh, mengobrolkan gitu masalahnya mas. apa gitu. Iya gitu. Nanti deh saya coba, tapi saya apa ya, membutuhkan waktu dulu untuk memberanikan diri. Iya. Dan mungkin kalau misalkan nanti itu kejadian-kejadian itu terjadi lagi, saya akan berusaha melerai, dan juga melerai pasti, tapi nanti saya kalau misalnya untuk ngomongin hal-hal yang mereka masalahkan mungkin saat sedang situasi sedang dingin, atau mungkin sudah baikan seperti itu ya. Iya betul. Baiklah. Terus Eva tuh sebenarnya emang pekerjaan orang tua Eva tuh apa ya? Atau bapak Eva tuh kan kata Eva tadi suka kalau pulang kerja pasti pasti aja ada yang diributin gitu, boleh tahu. Ya kalau bapak saya sih sebenarnya dia kerja di proyek gitu kan, jadi dia tidak tentu pulangnya kapan karena dia sering pergi keluar kota, sedangkan mama saya sibuk dengan teman-teman PKK-nya. Oh, Hanya di rumah juga iya. saya hanya berdua sama adik saya, dari biasanya dari pagi atau juga sampai sore, atau juga bisa sampai malam gitu. Kedua orang tua saya tidak ada di rumah. Jadi sekalinya mereka tuh berkumpul pasti ada aja Pasti gitu yang ada aja yang diributin. direbutin, itu yang selalu saya pikirin, kenapa ya gitu. Iya ya. Iya. Yaudah Eva ya, sekarang Eva yang sabar aja. Eva tadi kalau mau apa sih ngikutin pendapat dari Erika tadi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Erika cuma ngasih pendapat aja buat Eva. Semoga Eva juga bisa nemuin jalan yang terbaik ya. Saya bilang terima kasih ya Rika, Iya, sama-sama. sangat membantu banget. Akhirnya saya kayak apa ya, beban saya itu sedikit terkurangi setelah berbicara seperti ini, cerita seperti ini. Emang baik banget sih, kalau misalkan bagus banget kalau misalkan ada masalah tuh diceritain ke teman atau ke siapa gitu kan. Nggak enak juga kan kalau dipendem-pendem gitu sendiri. sangat menjadikan beban banget bagi saya. Terima kasih. Oke baik, jadi yang tadi tuh video dari konseling sebaya gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kurang-kurangnya karena Erika masih tahap belajar. Mungkin kesimpulannya dari masalah yang tadi tuh, dia tuh Eva tuh mempunyai masalah di rumah terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya yang sering bertengkar. Jadi saya cuma sedikit ngasih pendapat aja atau ngasih solusi sedikit lah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bisa tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.